Pintu terkunci, pria itu mengangkat meja dan melemparkan ke arah kepala wanita. Wanita tidak menghindar, berbalik dan mengangkat botol obat. Dia meminumnya habis. Saat itu Xiaowei baru berusia 12 tahun, berbaring di bawah jendela mendengarkan. Hati yang teriris, dia merangkak dan berguling menerobos pintu. Ibu sudah terjatuh di tanah, mengeluarkan busa dari mulut, tangan dan kakinya sedikit kejang. Xiaowei mengangkat ibu dan berlari menuju sebuah rumah di desa, jalan licin di malam hari. Dia jatuh 5 kali, celananya robek. Lututnya berdarah, dia bangkit dan tetap berlari kencang. Hanya ada satu pikiran di kepalanya. Harus menyelamatkan ibu. Dia berkeliaran di desa sampai pagi. Ibu akhirnya berhasil diselamatkan dan terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, tidak ada tenaga untuk membuka mata. Ayah membawa semangkuk sup nasi, ditaruh di tepi ranjang, tidak melihat ibu sekalipun, berkata dengan suara dingin, perlakuan mencari kematian untuk siapa? Merusak wajah seluruh keluarga. Jika ribut lagi jangan berharap rumah ini. Xiaowei mengepal tangannya. Kuku menancap ke dalam daging. Dia tidak berani bersuara. Ibu baru saja terlepas dari bahaya. Dia takut ayah akan menyerang lagi, takut dirinya tidak bisa melindunginya. Sejak hari itu, Xiaowei benar-benar berubah. Dulu dia nakal, bolos sekolah, dan berkelahi, namun di akhir semester pertama dia langsung mendapatkan peringkat pertama di kelas. Ketika guru menanyakan alasannya, dia hanya berkata bahwa dia ingin belajar untuk keluar dan membawa ibu meninggalkan rumah ini, karena ayah masih akan memukul ibu. Hanya saja setiap kali dia mengunci rapat pintu dan jendela, menekan suara, dia takut tetangga mendengar ketika Xiaowei di rumah. Selama suara tangisan tertekan dan suara pukulan terdengar di dalam rumah, dia dengan sengaja berteriak keras di halaman, menjatuhkan piring dan mangkuk. Kekerasan di dalam rumah akan segera berhenti. Suatu ketika, ibu menangis sampai tersengal di dalam rumah. Xiaowei menendang pintu kamar dengan satu kaki, pukulan ayah menggantung di udara. Xiaowei menatapnya dengan mata merah. Jika kau menyentuh ibu saya sekali lagi, saya akan melawanmu. Ayah terkejut oleh kemarahan di mata Xiaowei, dan menarik tangannya kembali, lalu pergi dengan membanting pintu. Ibu memeluk Xiaowei sambil menangis berkata bahwa putranya sudah dewasa. Xiaowei memeluk ibu dengan erat. Setelah ini saya akan melindungimu, tidak ada yang boleh mengganggumu. Ketika dia masuk SMP, Xiaowei tinggal di asrama. Setiap minggu pulang ke rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa apakah ada luka di tubuh ibu, dan saat itu dia melihat ada lebam besar di lengan ibu. Seketika marah, Xiaowei berbalik dan masuk ke gudang kayu. Mengangkat kapak, Xiaowei menghantamnya di depan ayah dan berkata, jika kau memukul ibuku lagi, hari ini, kita hanya akan membiarkan salah satu dari kita yang hidup. Ayah ketakutan, wajahnya menjadi pucat, dia tahu anaknya menepati kata-katanya. Sejak saat itu, ayah tidak lagi melakukan kekerasan, namun rumah menjadi sangat sunyi, saat makan pun tak berani bernafas, suasananya menekan hingga membuat orang merasa sesak. Xiaowei pulang pada akhir pekan, dia melihat ayahnya diam-diam memindahkan makanan dan alat pertanian, rumah mereka untuk dijual. Menukar uang untuk minum alkohol. Jika kalah judi, dia pulang dan meluapkan kemarahan kepada ibu. Bahkan mengambil semua uang tabungan ibu yang diperoleh dengan susah payah, ibu hanya bisa menangis dalam diam, hanya bisa menyeka air mata diam-diam. Xiaowei melihat semuanya, dia gelisah dalam hati, dia tahu ayahnya telah menguras habis rumah mereka. Dia sama sekali tidak berniat untuk hidup dengan baik, hanya akan semakin parah. Malam itu Xiaowei merasa kesulitan untuk ibunya, dia mengeluarkan semua bukunya, dan mulai menulis satu halaman penuh. Dia mencatat satu persatu semua tentang kekerasan ayah, perjudian, dan penjualan harta rumah, lalu mencari anggota dewan desa, dan orang tua yang baik hati untuk menjadi saksi. Dia dengan hati-hati meninggalkan bukti dan memanfaatkan waktu luangnya setelah sekolah, pergi ke pabrik bata di desa untuk mengangkat bata dan mendapatkan uang, lalu menyimpan semua uang yang didapat di lubang pohon huai tua di ujung desa. Tidak memberikan sepeser pun kepada ayah, hanya menunggu saat bisa membawa ibu pergi, meskipun setiap hari merasa lelah dan nyeri. Tangan terkelupas dan berkerak tebal, dia tidak pernah berhenti, karena dia tahu hanya dengan mengumpulkan uang, dengan menguatkan pondasi keuangan, barulah dia bisa melindungi ibu, agar tidak menderita lagi. Xiaowei berusaha keras belajar, hanya ingin segera melarikan diri dari ujian tengah. Dia berhasil masuk SMA unggulan di kota kabupaten. Semakin jauh dari rumah, semakin tenang hatinya. Dia berhemat dalam makan dan pengeluaran. Menyembunyikan uang bantuan dan gaji kerja sambilan untuk diberikan pada ibu, agar dia bisa membeli makanan yang enak. Tahun kedua, SMA. Tiba-tiba terdengar kabar di rumah bahwa ayah akan menikahkan ibu dengan duda tua dari desa tetangga. Sebagai imbalan, karena katanya ibu hanya bisa makan di rumah. Ibu yang terpaksa bersembunyi di tempat pembangunan dan menangis. Xiaowei segera kembali ke rumah pada malam hari, di depan orang yang tidak ada. Melemparkan mahar keluar pintu. Ibuku tidak akan menikah dengan siapapun. Siapa yang berani mengincarnya, aku tidak akan tinggal diam. Tidak ada yang takut padanya. Ayah marah dan malu. Mau memukulnya, namun Xiaowei menatap tajam, akhirnya tidak berani maju. Konflik kali ini, membuat Xiaowei mengerti bahwa hanya belajar tidak cukup. Dia harus segera menetapkan pijakan,
agar bisa membawa ibunya pergi untuk mendaftar kuliah. Xiaowei memilih kota yang jauh hingga ribuan kilometer, semakin jauh semakin baik. Sebelum pergi, dia mengingatkan ibunya. Jika ingin pergi, telepon aku pasti akan menjemputmu. Ibu tersenyum dan mengangguk. Diam-diam menyimpan koin yang telah ditabung selama bertahun-tahun ke dalam tasnya, tangannya terus bergetar selama 4 tahun kuliah. Xiaowei bekerja paruh waktu sambil kuliah sebagai pengantar makanan, menjadi tutor, membagikan selebaran tanpa mengeluarkan uang dari rumah, dan setiap bulan memberinya uang saku. Dia berhemat, semua itu demi memberikan ibunya sebuah rumah yang stabil secepat mungkin. Tahun ketiga, bekerja. Xiaowei membeli sebuah apartemen kecil di kota dengan uang muka, sertifikat properti hanya tertulis nama ibunya. Pada hari festival pertengahan musim gugur, dia datang tanpa memberi kabar. Dia langsung muncul di depan pintu rumah dengan koper, ibunya membuka pintu dan melihatnya. Seketika matanya menjadi merah, Xiaowei menarik ibunya masuk ke dalam rumah. Ayah duduk di tepi ranjang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiaowei meletakkan sertifikat properti di atas meja. Ibu, ikut aku ke kota. Rumah ini milikmu, kita tidak akan kembali lagi. Ayah menjadi panik. Dia sudah pergi, apa yang harus saya lakukan? Rumah ini akan hancur. Xiaowei menatap dingin. Keluarganya telah berantakan sejak kau pertama kali memukul ibu. Rumah ini telah hancur, ibu hanya mengemas satu tas kecil. Beberapa pakaian tua, ayah di sampingnya mengomel. Xiaowei sama sekali tidak menghiraukan, menggandeng ibu dan berjalan keluar menuju gerbang desa. Ibu menoleh sejenak ke rumah tua. Tidak ada rasa rindu di matanya, hanya ada rasa lega, lalu cepat mengikuti anaknya, naik ke mobil, dan menutup pintu mobil. Pada saat itu, ibu seringkali menghela napas, seolah melepaskan beban berat setelah masuk kota. Ibu bekerja sebagai petugas hadiah, di supermarket kompleks, pekerjaan yang ringan. Rekan-rekannya ramah, setiap hari setelah bekerja memasak, menonton televisi dan mengobrol dengan tetangga. Orang-orang perlahan menjadi lebih berisi, wajahnya kembali tersenyum setelah sekian lama. Nenek dan berkata, ibuku kini semangatnya luar biasa, dia berubah bak orang yang berbeda dari sebelumnya. Xiaowei mengira ayah tidak akan pernah menundukkan kepala, tetapi 6 bulan kemudian, kerabat di desa mengirim kabar bahwa ayah terkena stroke, dan tidak ada yang merawatnya. Ia terus-menerus menatap rumah kosong dan meminta seseorang untuk mengirim uang dan meminta maaf kepada ibu. Namun ia tidak berani menunjukkan diri. Tak lama setelah itu, ibu menerima paket yang berisi uang dan selembar kertas. Tulisan tangan bengkok, saya salah. Tidak berharap kamu kembali. Hanya berharap kamu baik-baik saja. Namun Xiaowei masih menyimpan rasa sakit di hatinya. Namun ibu menasihati, aku tidak akan kembali. Aku juga tidak akan memaafkannya, tapi dia adalah ayahmu. Aku tidak ingin kamu hidup seumur hidupmu dalam kebencian. Kirimi aku sedikit barang saat perayaan. Cukup sebatas niat baik saja. Xiaowei tiba-tiba teringat. Setahun yang lalu, setelah ia menghadapi dengan pisau, ia pernah menemukan kertas yang dibakar ayah di halaman. Di atasnya tertulis penuh penyesalan terhadap istri dan anak. Saat itu, ayah sudah menyesal, namun karena rasa malu, ia bertahan keras. Akhirnya, ia menghancurkan keluarga sepenuhnya. Kini, rumah kecil Xiaowei dan ibu tidak besar, namun hangat dan cerah. Tidak ada pemukulan, tidak ada ketakutan, tidak ada yang merasa tertekan. Ibu tidak perlu lagi merasa cemas, tidak perlu melihat wajah orang lain, tidak perlu was-was di tengah malam. Seseorang bertanya kepada ibu apakah dia menyesali menghabiskan bertahun-tahun. Ibu tersenyum, dan berkata, tidak menyesal. Hanya menyesal tidak pergi lebih awal dengan anaknya. Rumah yang sebenarnya, bukan sekadar berkumpulnya jumlah orang, untuk dianggap lengkap, melainkan saling melindungi satu sama lain, saling menjaga, hidup dengan tenang, dan nyaman. Jangan mengorbankan diri, demi yang disebut, kelengkapan, tidak layak. Anak-anak tidak takut rumah tidak lengkap. Yang paling ditakuti adalah melihat orang terdekat menderita, tapi tidak berdaya. Berani meninggalkan orang yang salah. Bebaskan diri sendiri, supaya bisa menyambut hari-hari baik, yang sebenarnya,